Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi sama Bu Guru di sini. Semoga kalian gak pernah bosan ya belajar sama Bu Guru. Tentunya. Dan jangan lupa ya, kalau belum sarapan, ingat harus tetap sarapan. Duduk nonton videonya harus dengan tertib. Jangan sampai satu kakinya ke meja, satu kakinya kemana ya. Harus tetap duduk yang sopan, yang rapi, yang tertib. Siap anak-anak? Siap Bu Guru. Sekarang kita lanjut ya. Biar nggak lama, kita lanjut saja ke materi kita hari ini. Hari ini kita di belakang Bu Guru ada gambarnya tentang itu apa ya? Tuh, keluar. Kira-kira bisa nebak nggak materi kita hari ini pelajarannya tentang apa? Ya, hari ini kita belajar PPKN, materinya tentang Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Kemudian ada yang bertanya, dasar itu apa Bu Guru? Dasar itu sesuatu yang membuat negara kita bisa tetap utuh, tetap akur, tidak saling bermusuhan, tidak saling memporak-porandakan atau tidak saling menjelekkan satu daerah dengan satu daerah yang lain. Jadi kita sudah punya landasan negara kita sendiri yang harus tetap kita junjung tinggi ya. Kita lanjut. Balik lagi ya. Simbol Pancasila terdapat pada perisai burung Garuda. Coba anak-anak Bu Guru lihat tuh. Di sini terdapat burung Garuda. Burung Garuda, kemudian di perut burung Garudanya terdapat 5 lambang Pancasila. Kemudian yang harus anak-anak Bu Guru ketahui adalah burung Garuda merupakan lambang dari negara Indonesia. Jadi seandainya nanti ada yang bertanya, Pancasila itu apa ya? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Kemudian ada lagi yang bertanya, lalu Indonesia itu lambangnya apa? Nah, lambangnya adalah burung Garuda. Kita lanjut ya. Pancasila ada berapa anak-anak? Ada yang sudah hafal? Ya, Pancasila ada 5. Jadi kita belajar ini sambil kita belajar untuk menghafalkan lagi, sambil kita belajar mengenal lambang-lambangnya dan contoh-contoh perilakunya ya. Nah, kali ini kita belajar tentang apa itu Pancasila, ada berapa jumlah Pancasila, lambang-lambangnya, dan juga contoh perilakunya. Kira-kira apa saja? Sama-sama ya kita lihat. Nah, sila pertama bunyinya gimana anak-anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan di sini semuanya itu berarti bukan hanya untuk umat Muslim saja ya, tapi untuk semua penganut agama yang ada di Indonesia. Bisa Islam, bisa Kristen, bisa Hindu, Buddha, dan banyak lainnya ya. Jadi tidak harus agama Islam. Contoh perilakunya apa Bu Guru? Nih di sini ada tentang sholat, bagaimana kita dengan Tuhan kita atau dengan Allah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah makan, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini itu semuanya berhubungan dengan agama kita, berhubungan dengan agama yang kita anut. Nah ini adalah contoh dari perilaku sila pertama. Kita lanjut ya. Sila kedua. Bunyinya, ayo sama-sama ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa Bu Guru? Lambangnya adalah itu rantai ya anak-anak, bukan gelang emas atau bukan juga kalung emas. Ingat itu rantai. Sebelumnya tadi Bu Guru lupa ngasih tahu ya, kalau sila pertama itu lambangnya adalah bintang. Ingat ya anak-anak, Pancasila pertama, sila pertama lambangnya bintang, sila kedua lambangnya rantai. Nah, sekarang kita lihat contoh dari perilaku sila yang kedua. Contohnya apa aja? Nih, ada kakak beradik bermain bersama, merapikan tempat tidur, dan membantu ibu. Karena kan itu berhubungan sama
adab kita atau perbuatan baik kita, sikap baik yang harus kita miliki. Jadi kita harus bisa membantu ibu di rumah. Jangan misalnya ibu lagi nyapu, nah kita makan terus makannya berantakan, kasihan ibunya, jadi harus dibantu ya. Selanjutnya sila ketiga, bunyinya gimana anak-anak? Persatuan Indonesia. Nah, lihat di situ lambangnya ada gambar pohon. Itu pohon apa anak-anak? Itu bukan pohon kelapa, bukan pohon pisang ya. Ada yang tahu itu pohon apa? Ya, itu adalah pohon beringin. Kita lihat contoh perilakunya seperti apa. Hidup rukun dan saling menyayangi. Nah, di sini kita diajarkan untuk saling rukun. Dan kita harus saling menyayangi. Hidup rukun itu seperti apa, Bu Guru? Misalnya di saat kita sedang bermain, kita bermain kemudian kita kalah. Jika kita kalah, kita tidak boleh marah. Kita harus bisa menerima kekalahan kita. Contoh lainnya apa? Misalnya kita berasal dari kota A. Kota A ini kebanyakan kulitnya itu putih semua. Dan kulit kota B ini kulitnya hitam. Kita berasal dari kota A, teman kita berasal dari kota B. Nah, kita tidak boleh mengejek mereka. Karena bagaimanapun mereka juga ciptaan Allah, ciptaan Tuhan sama dengan kita. Jadi kita tidak boleh mengejek dan harus saling menyayangi. Lanjut, sila keempat. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Lihat di sana ada gambar apa anak-anak? Ada gambar kepala banteng. Jadi lambangnya itu kepala banteng ya, bukan bantengnya atau bukan badan banteng, tapi kepala banteng. Contoh perilakunya apa Bu Guru? Nih, ada pembagian tugas di rumah, bermusyawarah. Bermusyawarah contohnya apa? Misalnya kita pemilihan ketua kelas. Nah, di situ kan kita dirumuskan sama-sama tuh, kita membahas sama-sama kira-kira siapa aja yang mau jadi ketua kelas atau siapa aja nih yang bakalan kita pilih untuk menjadi ketua kelas. Nanti misalnya si ini Bu, si A, si B, si C. Ternyata nanti yang menang adalah si A misalnya. Nah, ketika si A menang, disitulah kita sudah mendapatkan hasil dari musyawarah atau kesepakatan bersama. Nah, seperti kalau yang pembagian tugas di rumah, ini bisa saja misalnya lagi di rumah, kita punya kakak, terus kita punya adik. Misalnya kakak tugasnya nyapu, adik tugasnya ngepel, dan kita tugasnya misalnya beres-beresin rumah, cuci piring, atau nyapu halaman. Jadi harus adil ya. Lanjut ke sila yang kelima atau sila yang terakhir. Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa anak-anak? Coba lihat, itu ada gambar apa ya? Gambar apa di situ? Kemoceng kah? Enggak ya. Jadi di situ ada gambar padi dan kapas. Padi yang mana Bu Guru? Padi yang berwarna kuning dan kapas berwarna hijau putih. Contohnya apa Bu Guru? Contohnya adalah menabung, kemudian membagi waktu antara bermain dengan belajar. Nah, jadi antara bermain sama belajar kita harus bisa membagi waktunya. Misalnya belajar dulu 1 jam. Belajar 1 jam, capek mah, boleh nggak istirahat? Boleh nggak aku main dulu? Boleh, tapi tidak boleh terlalu kebanyakan main. Misalnya belajarnya 1 jam, mainnya misalnya setengah jam. Nanti kalau misalnya udah kembali lagi tuh semangatnya, kita lanjut lagi belajarnya ya. Jadi harus seimbang antara belajar dengan bermain. Atau boleh juga nih kebanyakan belajar, sedikit bermain ya. Nah, sekarang Bu Guru punya latihan untuk anak-anak. Jadi latihan ini terdiri dari 6 soal. Nanti anak-anak catat ya semuanya di buku tulis. Dicatat dengan tulisan yang rapi, yang bersih, dan kerjakan menurut usaha sendiri.
Nanti jika memang benar-benar tidak tahu, baru tanyakan kepada orang tua. Jangan sampai tugasnya anak-anak bu guru yang nulis, jawabannya siapa yang cari tahu? Orang tuanya. Atau nanti misalnya orang tuanya nggak mau ngasih tahu, malah marah-marah. Jangan begitu ya. Usahakan dulu isi sendiri, cari jawaban sendiri, belajar dari buku ya anak-anak ya. Sekian materi hari ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan anak-anak ya. Jangan lupa pesan bu guru, kerjakan dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.